Pemirsa, kita akan bertanya langsung terkait tidak akan bandingnya Basuki Cahayapurnama dengan kuasa hukum Ahok Iwayan Sudirta, dan kita sudah bergabung lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Wayan, betulkah Basuki Cahayapurnama mencabut permohonan bandingnya? Ya benar, dua-duanya benar. Yang satu benar bahwa tadi sudah menyerahkan memori banding sekitar 2:30 sampai di sana, lalu 3:30 selesai administrasi. Begitu selesai masih ngobrol-ngobrol dengan wartawan, Ibu Vero dan Ibu Titi datang. Dia ingin bicara dengan kita, lalu ada diskusi sedikit apa yang dimaksud. Oh, ternyata memang setelah didiskusikan, dirunding, dihitung-hitung dari berbagai aspek, Pak Basuki dan keluarga telah memutuskan bahwa sebaiknya dari berbagai pertimbangan yang ada, menurut Pak Basuki itu bandingnya dicabut saja. Apa pertimbangannya Pak Wayan? Saya tanya tadi, Bu Vero apa pertimbangannya, Mbak Vivi apa pertimbangannya? Siapa tahu kami ditanya oleh masyarakat, oleh wartawan. Oh, ada pertimbangannya karena ini sudah sore dan tidak cocok berdiskusi di ruangan pengadilan begitu, ruang orang lain kan. Pak, tadi diputuskan bersama oleh seluruh pengacara dan Bu Vero, Bu Vivi, sebaiknya besok jam 1 kita kasih ruang menjelaskan sepanjang-panjangnya kepada media. Besok kita di wilayah Cikini kita akan menjelaskan itu. Kenapa banding ini dicabut? Itu akan dijelaskan secara panjang lebar sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal begitu. Oke, Pak Wayan, apakah kemudian keputusan pencabutan banding ini lebih dari anggota keluarganya kemudian yang memutuskan, dan ini kira-kira apakah baru diputuskan hari ini atau sebelumnya sudah pernah berkonsultasi dengan kuasa hukum bagaimana konsekuensi ketika banding kemudian dicabut atau harus diteruskan? Diskusi dari berbagai kemungkinan terus-menerus dilakukan. Tapi pencabutan baru tadi sekitar 3:30 kami dengar. Tim kuasa hukum kaget nggak Pak? Ya. Tim kuasa hukum sendiri kaget nggak ketika Bu Vero dan keluarga ini memutuskan untuk mencabut bandingnya? Kalau kami kan hadir berempat, nggak tahu teman-teman, tapi kan mereka pada serius mendengarkan, lebih pada soal serius mendengarkan, lebih pada bagaimana kami harus mendukung keputusan klien. Jadi kita tidak sempat berbicara kaget apa tidak kaget. Tapi kalau normal tentu kami yang baru saja menyerahkan memori banding lalu mencabut, kalaupun tidak kaget ya sedikit kaget ada. Karena baru saja kami serahkan. Tapi kan sekali lagi kita di sana kan untuk membantu bagaimana Pak Basuki menghadapi problem hukum, untuk membantu bagaimana Pak Basuki menghadapi tekanan-tekanan politik, bagaimana Pak Basuki menghadapi tekanan demo dan sebagainya. Kita sudah siap membantu, bukan menjadi beban, tapi kalau bisa meringankan beban Pak Basuki. Nah, begitu dinyatakan cabut bandingnya, ya kita dukung dengan sepenuh hati, kita dukung. Oke, Pak Wayan, tapi apakah suasana dari politik ataupun suasana dari pendukung, adanya aksi demonstrasi seperti itu, pernah tidak kemudian keluarga merasa ini menjadi tekanan ataupun ini menjadi alasan untuk kemudian tidak memperpanjang masalah, kemudian hingga mencabut permohonan banding? Pak Basuki itu positif pikirannya ya. Satu, percaya pada Tuhan. Kedua, ingin mengabdi, melayani masyarakat. Ketiga, ingin mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sepenuh hati. Nah, yang keempat yang menarik, dia sangat simpati pada para pendukung. Saking simpatinya, kalau ada kemungkinan ada risiko melanggar aturan, pasti dia peringatkan. Walaupun itu misalnya kadang-kadang merasa terpaksa harus dilakukan. Kalau perlu dia melakukan himbauan, tolong jangan ada demo di Makobrimob. Betapapun dia menghargai aspirasi masyarakat, tapi dia harus katakan itu. Tapi kalau mengirim bunga misalnya berbeda. Dengan kata lain, apapun yang menjadi keluh kesah aspirasi dari masyarakat itu dia pikirkan, tidak dia buang begitu saja.
Oleh karena itu, besok dan juga pada hari-hari berikutnya, Pak Basuki tidak akan berhenti meyakinkan bahwa pendukungnya itu tidak perlu kecewa. Ini sebuah proses yang harus dilalui, dan putusan ini harus diambil. Putusan ini terbaik di antara keadaan yang sangat buruk. Sekali lagi Pak Wayan, buruk sekalipun kita harus wajib memilih pilihan yang paling baik. Pilihan yang paling baik buat Pak Basuki dan buat keluarganya, buat bangsa ini, ya ini. Oke, Pak Wayan, sekali lagi kita ingin mengkonfirmasi bahwa sudah betul, berarti sudah Pak Basuki Cahayapurnama, keluarganya dalam hal ini mencabut untuk banding, begitu ya? Sudah pasti ini pikiran dan keputusan Pak Basuki, didukung keluarga, didukung penasihat hukum. Kita berharap betapapun masyarakat pendukung merasa terkejut, merasa sedih, merasa detun, ya mari kita dengan jiwa besar kita hadapi ini. Baik. Cobaan tidak akan berakhir kalau kita hadapi dengan kesedihan. Cobaan akan berakhir kalau kita hadapi dengan jiwa besar. Baik. Iwayan Sudiarta, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih, Pak. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan bagi kepentingan perpajakan. Aturan ini sekaligus memenuhi komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan negara G20. Era keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan telah dimulai. Pemerintah telah resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai akses data nasabah perbankan bagi kepentingan perpajakan. Dengan diterbitkannya Perpu ini, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menerima dan memperoleh informasi data keuangan nasabah perbankan. Penerbitan Perpu ini sekaligus memenuhi komitmen Indonesia yang telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information. Perpu itu dalam rangka internasional, juga dalam rangka kita di sini. Jadi saya kira tidak perlu kaget. Memang seluruh dunia nanti akan membuka diri terhadap itu. Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Hati-hati bahwa tahun 2018 semuanya nanti akan bisa terbuka. Tetapi ingat bahwa itu hanya dipakai untuk kepentingan yang memang diperlukan, terus tidak buka-bukaan juga tidak. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan komitmen mayoritas pengusaha besar yang patuh pajak menyetujui diberlakukannya Perpu ini. Haryadi juga mengakui keterbukaan data perbankan dapat menjadi ujian bagi pengusaha yang tidak patuh pajak. Saya rasa mayoritas tentunya mestinya tidak keberatan ya kalau kemarin sudah selesai mengikuti pengampunan pajak kan sudah melaporkan semua data dan sebagainya. Menurut pandangan kami harusnya tidak menjadi isu. Memang ini menjadi masalah apabila ada para pihak yang memang tidak melaporkan dengan benar. Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia bidang perbankan Sigit Pramono meyakini Perpu ini dapat menjadi jalan pintas untuk percepatan reformasi perpajakan. Ya persoalannya yang ideal memang harus merubah undang-undang perbankan. Sudah undang-undang perbankan ini sudah lama dibahas tapi belum juga disahkan di DPR sehingga memang dapat dimengerti kalau kemudian pemerintah melakukan jalan pintas dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penerbitan Perpu ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengaku telah berkoordinasi dengan DPR jika nantinya Perpu ini akan berubah menjadi undang-undang. Pemerintah pun optimistis DPR akan menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang. Tim Liputan Metro TV.
Setelah keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2017, maka Ditjen Pajak tidak perlu lagi untuk meminta izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk mengakses data nasabah perbankan, pasar modal, asuransi, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Perpu tersebut juga mencantumkan sanksi bagi lembaga keuangan ataupun nasabah yang tidak mau bekerja sama. Namun kewenangannya begitu besar, jangan sampai diselewengkan oleh oknum Ditjen Pajak untuk mengakses data yang tidak perlu. Untuk pembahasnya, sudah hadir bersama dengan saya peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, Mas Bima Yudhistira. Selamat siang, Mas Bima. Selamat siang. Ya, Mas Bima, sebenarnya apa dampak bagi para nasabah dengan adanya Perpu ini? Saya kira dampaknya hanya temporer. Ya. Kalau kita lihat berkaca sebenarnya dulu tahun 2016 sudah ada PMK mengatur tentang keterbukaan, tapi pada waktu itu transaksi kartu kredit. Ya. Dampaknya memang ada pertumbuhan kartu kredit yang sedikit menurun. Ya. Ya, tapi kalau sekarang rekening nasabah tentu dampaknya pasti ada pada dana pihak ketiga. Saya kira akan ada koreksi, tapi itu dalam jangka panjang justru bermanfaat. Berarti shocknya sangat sebentar? Hanya sangat short, hanya shock yang sangat sebentar. Tidak perlu khawatir. Sebenarnya bagaimana cara kerja dari Perpu ini? Apakah Ditjen Pajak kemudian meminta nasabah dengan kriteria tertentu kepada bank atau bagaimana? Di dalam Perpu itu nomor 1 tahun 2017 itu dijelaskan ada dua mekanisme ya. Mekanisme yang pertama memang bank kemudian melalui OJK itu melaporkan secara periodik kepada Ditjen Pajak data-data yang diminta ya. Ada berapa data identitas, kemudian penghasilan dan kemudian rekening, nomor rekening, alamat ya. Dan kemudian yang termasuk kedua, saldo. Betul. Ya. Tapi di dalam pasal yang keempat, pasal 4 dalam Perpu itu disebutkan bahwa OJK bisa langsung meminta kepada lembaga jasa keuangan secara langsung. Jadi ada dua mekanisme. Nah, mekanisme yang kedua ini yang kita lihat berpotensi untuk ada penyelewengan kalau tidak dilakukan secara akuntabel dan transparan. Bagaimana modusnya? Salah satunya begini, kalau langsung meminta kepada lembaga jasa keuangan, maka bisa jadi ada pegawai pajak yang misalkan nakal, gitu, bisa melihat nomor rekening, besaran jumlahnya, kemudian dia bisa melakukan kasarnya ya, seperti pemerasan di belakang meja, seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Jadi ada moral hazard yang harus kita antisipasi. Makanya titik tekannya ada pada aturan turunan dari Perpu nanti, entah PP ataupun PMK, yang jelas ada mekanisme yang mengatur sanksi tegas bagi pegawai pajak yang main-main dengan keterbukaan ini. Toh masyarakat kan sebenarnya sudah menerima. Oke, bagaimana sebenarnya yang ideal? Apakah perlu ada OJK di bagian tengah untuk menjembatani antara perbankan dan juga Ditjen Pajak? Ya, saya kira mekanisme yang paling ideal gitu ya. Walaupun menyambut 2018 nanti, salah satunya memang harus ada pihak intermediari yaitu OJK. Artinya Ditjen Pajak meminta, dan tidak semuanya, hanya spesifik yang terindikasi melakukan penyelewengan pajak, tidak ikut tax amnesty, kemudian diduga ada hal-hal yang mencurigakan lainnya, dia bisa meminta kepada OJK, OJK baru bisa menunjuk lembaga keuangan tersebut, dan ada Perpu itu, ada sanksinya bagi lembaga keuangan yang mangkir. Artinya prosedurnya harus seperti itu. Oke, berarti kalau seperti itu maka ini tidak akan berdampak pada Ditjen Pajak yang mempunyai akses langsung, karena Perpu ini dibuat agar Ditjen Pajak tidak perlu lagi meminta izin dari Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan, tapi sekarang dengan formasi yang Anda katakan ideal, maka perlu izin lagi dari OJK. Ya, jadi maksudnya tadi, jadi boleh saja sebenarnya, tapi tetap harus ada pengawasan, dan nanti akan didetailkan kepada PMK maupun PP yang akan dibuat setelah ada Perpu ini. Harus ada pengawasan seperti itu, kalau enggak nanti akan menimbulkan kekhawatiran. Bukan bagaimana misalkan kita lihat ada banyak kasus ya pemerasan atas nama pajak gitu ya. Ada oknum, saya sebutkan oknum-oknum yang memang nakal dalam permainan pajak. Kita harus mengantisipasi itu. Kalaupun nanti mekanisme yang kedua berdasarkan pasal 4 itu tanpa adanya OJK, makanya kita sarankan, kita rekomendasikan harus ada aturan turunan sanksinya sangat-sangat berat, sehingga tidak ada lagi penyelewengan data digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai pajak yang nakal. Oke, dengan sekarang kombinasi antara Ditjen Pajak dan juga perbankan, sebenarnya sistemnya apakah dari perbankan melaporkan kepada Ditjen Pajak, apakah dari Ditjen Pajak melaporkan kepada perbankan dari wajib pajak yang bermasalah atau dari nasabah yang bermasalah? Ya, saya kira kalau tadi untuk mekanisme yang pertama, memang dari lembaga keuangan secara periodik ya, itu ada waktunya, secara periodik memang harus melaporkan data-data yang diminta seperti dalam Perpu, itu diminta diberikan kepada OJK, baru kemudian diberikan kepada Ditjen Pajak. Mekanismenya seperti itu. Oke, berarti dari nasabah bermasalah, semua muaranya adalah nasabah bermasalah, kemudian akan dilaporkan kepada Ditjen Pajak, bukan dari wajib pajak yang bermasalah kemudian ke nasabah? Ya, harusnya. Jadi jangan sampai ini berlaku semuanya gitu, bisa terlihat transparan kan. Kalau ada problem di situ baru diselidiki. Kalau tidak nanti masyarakat yang sudah ikut tax amnesty terutama ini akan sedikit traumatis juga. Saya sudah ikut tax amnesty, kenapa saya masih dilakukan penyidikan juga? Nah ini
ada ketidakfairan kalau memang seperti itu. Iya. Jadi apa saja kriteria yang harusnya dipenuhi untuk dapat membuka sebuah data perbankan nasabah? Iya, kalau kita lihat yang pertama, sekarang sudah ada tax amnesty, kemarin baru saja berakhir. Artinya wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty, yang masih banyak itu jumlahnya, itu memang harus dilakukan penyidikan. Apakah SPT-nya juga rutin? Jadi gitu prioritas. Ya. Itu jadi prioritas penyidikan. Yang sudah ikut tax amnesty lebih baik jangan diutak-atik lagi. Oke. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap dunia perbankan secara keseluruhan dengan adanya Perpu ini? Ya, saya bilang tadi bahwa dampak kepada dunia perbankan, kita lihat ada dana pihak ketiga, memang pertumbuhannya akan sedikit terkoreksi, tapi hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Ini di banyak negara case-nya seperti itu, hanya pada waktu pertama, banyak nasabah yang mengira bahwa data saya menjadi transparan, gitu ya. Jadi ada yang kemudian agak sedikit mengerang tabungan. Berarti tidak akan sampai mengganggu likuiditas dari perbankan? Ya, hari ini siapa yang tidak butuh bank ya, saya kira untuk melakukan transaksi, nanti akan juga kembali kepada bank di Indonesia juga gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran dananya nanti akan keluar ke Singapura dan segala macam, saya kira itu sangat kecil kemungkinan untuk terjadi dalam saat ini. Oke, Mas Bima, lalu bagaimana dengan target dari pemerintah dengan dibukanya akses dari data perbankan nasabah? Apakah Anda yakin pemerintah dapat mencapai realisasi target yang tidak pernah tercapai sejak tahun 2008? Kita lihat sebenarnya ada manfaatnya nanti pada tax ratio. Tax ratio kita sekarang flat ya, hampir stagnan 11%. Jadi kita harapkan dengan adanya keterbukaan informasi, apalagi kalau sampai beberapa negara nanti ya, yang duit WNI banyak disimpan di sana, di tahun 2018 nanti bisa terjadi pertukaran data dengan kita. Karena itu kan salah satu syaratnya adanya Perpu tadi. Nah, dengan itu maka ini akan ada penyidikan antar lintas batas negara. Kita harapkan tax ratio-nya bisa naik secara gradual, paling tidak 13% sampai 5 tahun ke depan. Oke, berarti tidak dalam jangka waktu di tahun 2017, tetapi dari tahun 2018 sampai dengan 4 tahun ke depan, maka akan terlihat dari tax ratio yang akan semakin meningkat, yang berdampak pada penerimaan juga yang akan semakin meningkat. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, peneliti dari Indef, telah bergabung bersama dengan kami di Metro Siang.